Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan belajar mempelajari tentang perjalanannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah. Pada awal mula Nabi Muhammad berdakwah, itu Nabi Muhammad mengajak keluarganya, yaitu Sayyidah Khadijah, ya, orang-orang terdekatnya, dan itu juga selaras sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Karena itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada keluarganya. Jadi Nabi Muhammad sebelum mengajak kepada orang-orang, maksudnya selain keluarga, yang Nabi Muhammad itu diawali mengajak dengan keluarganya dulu. Setelah keluarganya, kemudian Nabi Muhammad mengajak kepada kaumnya. Ya, itu adalah termasuk fase-fase di mana Nabi Muhammad awal menyebarkan ajaran agama Islam. Ada yang perlu kita tiru, ya pasti harus ditiru, karena Nabi Muhammad adalah suri tauladan bagi seluruh manusia, yaitu ketika Nabi Muhammad mengajak orang untuk masuk Islam. Sosok Nabi Muhammad itu adalah orang yang sempurna dari kejujurannya, kemudian keteguhannya, kemudian ya memang dari kecil sudah ditinggal orang tuanya, makanya juga hatinya Nabi Muhammad itu punya hati yang sangat kuat ketika menghadapi cobaan. Maka orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad itu juga dengan hati yang rela, tidak terpaksa, karena memang sosok yang diikuti adalah sosok yang sempurna. Itulah pelajaran bagi kita ketika kita ingin mengajak seseorang. Misalnya contoh kecil, mengajak sholat anaknya atau adiknya, itu juga kita harus sholat dulu. Meskipun ketika ada orang yang tidak sholat, kemudian memerintahkan orang lain untuk sholat, itu tidak salah. Maksudnya perintahnya itu tidak salah. Tapi ketika orangnya tidak melakukan sholat, itu adalah kesalahan. Meskipun itu sesuatu yang tidak salah, yaitu orang yang tidak sholat memerintahkan orang untuk sholat, tapi bagi yang diperintah, ya, itu sulit untuk mengikuti perintahnya, ya. Karena mau tidak mau, orang yang diperintah itu pasti melihat sosoknya. Misalkan orang yang sering sholat, ya tidak hanya sholat, mungkin belajar, kemudian bekerja,
pokoknya dan lain-lain. Ini contoh yang sehari-hari, yaitu contoh sholat atau puasa ya. Ketika orang yang memerintahkan atau orang yang mengajak itu tidak melakukannya juga akan sulit. Contoh ketika di rumah, misalkan ketika anak kecil melihat orang tuanya sholat, ketika dibiasakan, walaupun orang tuanya tidak mengajak sholat, kadang anak kecilnya itu ikut sendiri. Berbeda dengan ketika ada keluarga kemudian jarang sholat dan anaknya, yang tidak harus anak ya, bisa adiknya, bisa keponakannya, intinya yang mengajak itu kok tidak pernah sholat, kemudian memerintahkannya, itu anaknya kemungkinan besar juga tidak mau, karena tidak pernah melihat lingkungannya untuk sholat. Berbeda ketika memang yang mengajak itu sholat, sudah sholat, apalagi diajak bareng untuk berjamaah, itu akan lebih mudah. Mengaji juga seperti itu. Ketika ada orang tua menyuruh anaknya mengaji, ini konteksnya ketika di rumah. Berbeda ketika disuruh mengaji di tempat pengajian, karena di tempat ngaji biasanya ada teman-teman yang lain karena sama-sama mengaji ya. Ini ketika di rumah misalkan diperintah untuk deres, tapi orang tuanya tidak pernah membaca Al-Quran, juga anaknya juga malas. Berbeda ketika orang tuanya sering membaca Al-Quran, tentu anaknya juga akan ikut. Disinilah pentingnya orang yang mengajak. Memang tidak salah ketika ada orang yang menyuruh orang lain berbuat baik tapi tidak melakukannya, itu tidak salah, karena menyuruh kebaikan itu juga kebaikan, memerintahkan kebaikan. Tapi orang mau mengikuti, yaitu mengikuti perintahnya, itu sangat sulit. Berbeda ketika mengajak, ayo ngaji bareng ya, ayo sholat berjamaah, karena sama-sama melakukannya, itu akan lebih mudah. Nah, karena ketika kita melihat seperti para nabi, ulama, atau ya orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, entah mengajak belajar, mengaji ya, itu kebanyakan tentu mereka sudah ngaji duluan atau menjadi orang baik terlebih dahulu, kemudian ada orang yang mengikutinya. Ada yang semisal seorang ulama mengaji, kemudian mengajak orang lain untuk ikut mengaji, kemudian diikuti. Itu adalah contoh-contoh di mana ketika kita mengajak seseorang, maka kita dulu yang harus menjadi baik, walaupun belum sempurna, karena ya memang tidak akan sempurna. Tetapi ketika sudah menjadi baik, itu akan lebih mudah
untuk orang mengikutinya, meskipun belum tentu ikut semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.